lagi nih dengan aku Kak Juwita di episode kita kali ini dengan Kak Uya. Kak Uya udah kenal belum? Belum. Perkenalkan diri lagi deh Kak. Hai adik-adik, nama aku Kak Uya. Iya, hai Kak Uya. Hai, Kak Gigi. Kita balik di episode kita di Jam Kids. Sekarang sebelum kita memulai episode kita kali ini, kita mau berdoa dulu Kak. Ayo Kak pimpin. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan bagi kami. Sekarang kami akan memulai Jam Kids, kiranya Engkau menolong, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau puji-pujian Kak. Sebelum kita puji-pujian, adik-adik bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Musik! Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi ya, nyanyi lebih semangat. Ya kan Kak Uya? Iya, Kak Gigi. Mendidih di hatiku, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay! Kita harus mendidih adik-adik. Mendidih itu bukan kayak air aja ya, tapi hati kita yang terus mau dekat sama Tuhan, mendidih gitu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik harus duduk yang benar, jangan bergerak-bergerak, jangan pegang apapun, karena kita mau menghormati firman Tuhan. Oke, jadi siap-siap mendengarkan. Bye-bye. Hai Kakak Uya dan Kakak Juwita, hai juga buat adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Tasya. Hari ini Kakak akan bercerita mengenai Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Cerita ini mengenai perumpamaan tentang talenta. Talenta di sini pada zaman konteks perjanjian baru berupa tentang uang yang berjumlah sangat besar, kurang lebih sejumlah 6.000 dinar. Tapi kali ini adik-adik, kakak mau membahas talenta mengenai kemampuan, potensi, atau keahlian yang kita miliki. Ceritanya seperti ini. Ada seorang tuan yang akan hendak pergi ke tempat yang jauh. Sebelum ia pergi ke tempat yang jauh, ia memanggil 3 pelayannya. Kepada pelayan yang pertama, ia berikan 5 talenta. Kepada pelayan yang kedua, ia berikan 2 talenta, dan kepada pelayan yang ketiga, ia berikan 1 talenta. Setelah talenta itu diberikan kepada ketiga pelayan tersebut, tuan itu pun pergi ke tempat yang jauh. Selama tuan itu pergi ke tempat yang jauh, pelayan yang pertama bekerja keras memaksimalkan potensi dari talenta yang tuannya itu telah berikan. Dari yang hanya 5 talenta, justru berlipat kali ganda menjadi 10 talenta. Begitu juga dengan pelayan yang kedua, yang awalnya dia diberikan 2 talenta, dia bekerja keras, ia melakukan usaha sehingga talenta itu berlipat kali ganda menjadi 4 talenta. Tetapi adik-adik, ini berbanding terbalik dengan pelayan yang ketiga. Justru ia sangat takut, dia tidak mau menanggung resiko, dia tidak mau berusaha, dan apa yang ia lakukan? Ia justru mengubur talentanya itu ke dalam tanah. Karena itu tadi, dia tidak ingin menanggung resiko. Setelah beberapa waktu kemudian, tuan yang pergi ke tempat yang jauh kembali pulang. Kemudian ia memanggil ketiga pelayannya. Pelayan yang pertama datang,
dengan membawa hasil 10 talenta yang telah dia dapatkan. Dia berkata, "Tuan, ini 10 talenta dari hasil 5 talenta yang engkau berikan." Tentu tuan itu sangat bahagia, sangat puas dengan kinerja dari pelayan yang telah dia percayakan. Begitu juga ketika pelayan yang kedua datang memberikan 4 talenta. Dia sangat puas karena pelayan itu telah memberikan hasil yang terbaik. Tetapi ketika pelayan yang ketiga datang, tuan itu merasa sangat kecewa. Kenapa? Karena pelayan itu justru memberitahu bahwasanya talenta itu ia kuburkan, ia tidak mau berusaha, dan pelayan itu sangat kecewa. Adik-adik, dari perumpamaan ini kita dapat belajar bahwasanya Tuhan memberikan setiap kita talenta yang unik dan berbeda masing-masing individu. Ini menjadi hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menari, ada yang pandai matematika, ada yang pandai menggambar, dan lain sebagainya. Itu merupakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya harus belajar menggunakan talenta itu untuk hal-hal yang baik dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Misalnya, ketika ada adik-adik yang pandai bernyanyi, kalian bisa menggunakan talenta atau kemampuan itu dengan memimpin pujian di sekolah minggu. Ketika kalian pandai menggambar, kalian bisa menggambar cerita-cerita di dalam Alkitab. Ketika kalian pandai matematika, apa yang bisa kalian lakukan untuk kemampuan kalian itu? Kan bisa mengajari teman kalian yang belum atau tidak bisa matematika. Ini merupakan contoh-contoh kita menggunakan talenta kita agar Tuhan senang atas perbuatan kita. Adik-adik, inilah cerita kita pada hari ini. Kiranya kalian semua dapat menggunakan keahlian kalian, potensi atau bakat yang kalian gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Bye! Wow, cerita kita kali ini tadi ada Kak Tasya. Adik-adik denger gak sih tadi ceritanya mengenai apa? Mengenai Kalau apa Kak tuh, Ju sih dengar, kalau Kak Ju sih jangan, kalau Kak Yu denger gak? Dengar dong. Oke, coba nih kasih tahu sedikit Kak. Cerita tadi itu adik-adik mengenai talenta. Talenta. Kita harus apa, Kak? Harus menggunakan talenta kita dengan benar dan tepat. Jadi kalau kita bisa nyanyi, kita harus benar-benar nyanyi, jangan sungguh-sungguh, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, betul sekali. Dan sebelum kita mengakhiri episode kita kali, kita mau nyanyi lagi nih. Musik. Yesus pokok dan kita calangnya. Yesus Pokok. Kita apa Kak? caranya. Dan Kita caranya. lebih semangat yuk. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Apa? berbuah. Lagi yuk. Gak mungkin, Sekali lagi. gak mungkin, gak mungkin berbuah. Jadi nggak boleh dicoba ya. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Lagi kita angkat pujian kita. Lebih semangat ya. Senyum.
Yesus pokok, dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Apa? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sehingga mungkin. Nggak mungkin. Sebelah kanan. Nggak mungkin. Dua-dua. Nggak mungkin berbuah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin berbuah. Jadi nggak boleh dicoba ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Jangan coba-coba tinggal di mana, Kak? Di luar Tuhan. Karena kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita nggak jadi apa-apa, adik-adik. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Oke, sekian dulu episode kita kali ini. Setelah kita sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita, tapi kita mau menutupnya di dalam doa. Jadi kita mau bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan episode kami kali ini. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan itu memuliakan nama Tuhan, dan apa yang sudah kami dengar kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye bye. See you. Sampai jumpa.